Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Melanjutkan kembali bab yang kedua atau bagian kedua dari kitab ini, yaitu birrul walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yang mana ini diletakkan pada pembahasan pertama setelah menjelaskan tentang keutamaan akhlakul karimah secara umum, sampai pada penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala hadis cabang keimanan, yang mana Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, dalam riwayat yang lain fa'alaha, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah di antara cabang dari keimanan. Nah, kemudian saya menjelaskan fal imanu dzu syu'abin, maka iman itu memiliki beberapa cabang. Minha ma huwa a'la wa minha ma huwa adna. Di antaranya ada yang paling tinggi dan di antaranya ada yang paling rendah. Wa syu'abul a'la ahabbu ila Allah azza wa jal min asyu'abil adna. Dan cabang yang paling tinggi tentu lebih dicintai oleh Allah dibanding cabang yang paling rendah. Wa kulluha habibatun ila Allah azza wa jal. Meskipun semuanya dicintai oleh Allah azza wa jal. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir kita di pertemuan sebelumnya, yang intinya ini mengaitkan kepada hadis yang pertama kali dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau menjawab, yang pertama salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga jihad fi sabilillah. Nah, perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW memberikan peringkat urut-urutan. Yang pertama tentu yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah. Baru setelahnya yang kedua, baru setelahnya yang ketiga. Nah, ini selaras dengan hadis Nabi SAW yang di awal tadi kita bacakan, hadis tentang cabang-cabang keimanan.
Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, dan ada yang pertengahan. Yang paling tinggi disebutkan oleh Nabi SAW, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah, imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan di antara keduanya ada al-haya, rasa malu. Nah, kemudian saya menjelaskan, maka iman itu memiliki cabang, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang pertengahan. Demikian pula dengan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang paling tinggi, yang paling utama, yaitu salat di awal waktu. Baru setelah itu berbakti kepada kedua orang tua, baru setelah itu jihad fisabilillah. Ya. Nah, tentu saja peringkat pertama itu yang paling utama, baru setelahnya di bawahnya, baru setelahnya di bawahnya. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan selanjutnya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Wa qad qarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggandengkan fi sadril a'malil ahabbi ila Allah, di dalam menyebutkan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, bainas salah, antara salat allati hiya haqqullahi ala ibadi, yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, wa birril walidain, dan setelahnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini semua naziral ayatil lati sabaqat al-isyaratu ilaiha, semisal dengan ayat-ayat yang telah terdahulu di dalam mengisyaratkannya. Wallati qarana Allahu azza wa jalla fiha haqqal walidaini bihaqqihi, yang mana Allah azza wa jalla menggandengkan di dalamnya hak kedua orang tua dengan hak bagi Allah azza wa jalla. Yaitu ayat yang pertama kali dibawakan oleh al-mu'allif di dalam pembahasan birrul walidain. Ada 3 ayat kemarin yang kita sampaikan. Yang pertama surat Al-Isra ayat 23, yang kedua surat Al-An'am ayat 151, dan yang ketiga ada 4 ya, ada 3, maaf, ada 3. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 36. Sebenarnya ada ayat yang keempat, tetapi yang terkait dengan pembahasan kita 3 ayat pertama. Al-Isra 23 Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian beribadah hanya kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah kaitkan, Allah gandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Adapun dalam surat Al-An'am ayat 151, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kalian atas kalian. Janganlah kalian bersekutukan Allah dengan suatu pun, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Lagi-lagi Allah gandengkan hak Allah untuk kita sembah semata, kita tauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dan hak kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun ayat yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah kalian persekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Jadi Allah gandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Itu di dalam mana? Ayat yang tadi kita sampaikan. Nah, sedangkan waqad qaddama haqqal walidaini 'alal jihad. Adapun di hadis Ibnu Mas'ud, afdalul a'mal ahabbu Allah, ya ahabbu ilallah. Ayyul amali ahabbu ilallah azza wajalla. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wajalla?
Yang pertama apa? Salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Nah, perhatikan di sini saya menjelaskan waqad qaddama haqqal walidaini 'alal jihad. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendahulukan hak kedua orang tua dibandingkan dengan jihad. Wa hadza fihi tanbih. Maka di sini ada peringatan ila ishtirati ridahuma wa idznihima fil jihad. Bahwasanya disyaratkan orang kalau mau jihad itu ridho kedua orang tua dan izin kedua orang tua. Ya. Jadi dengan kita memahami urut-urutan mana yang lebih kita dahulukan, di situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan hukum kalau jihad itu perlu ridha dan izin siapa? Kedua orang tua. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini diterangkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laka abawan, apakah kamu punya dua orang tua?" Jadi ada orang yang datang membaiat Nabi dan ingin berangkat jihad. Ceritanya seperti itu. Lalu Nabi SAW bertanya, "Laka abawan, apakah kamu punya dua orang tua?" Qala na'am, orang ini mengatakan iya. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, "Fa fihi ma fajahid," maka kepada keduanya lah engkau berjihad. Apa artinya? Apakah memerangi kedua orang tua? Tidak. Jihad secara makna bahasa artinya berjuang, ya, bersungguh-sungguh. Dari sini maka makna hadis Nabi SAW, fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berbakti kepada keduanya. Ya, lihat betapa jelasnya arahan Nabi SAW. Ada anak muda ingin berangkat jihad, sudah menyediakan jiwa dan raganya untuk berperang bersama Nabi SAW. Justru Nabi tanya, punya orang tua enggak? Punya ya Rasulullah. Berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ya, itulah jihad seorang anak kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada mereka berdua. Maka fahaqqul walidaini haqqun azimun, maka hak kedua orang tua adalah hak yang sangat agung. Wa birruha amrun mutaakkidun, dan berbakti kepada keduanya, wa birruhuma, berbakti kepada keduanya, amrun mutaakkidun, maka adalah perkara yang sangat ditekankan. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekali lagi, ketika kita menjumpai hadis Nabi SAW yang sangat agung ini, maka ini sekaligus mengingatkan kepada kita secara umum, orang tua dan anak muda secara khusus, bahwasanya jihad itu ada aturannya. Kita tidak menyampingkan keutamaan jihad yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai zirwatu sinamil Islam, puncaknya ajaran Islam. Tetapi ada aturannya. Dan di antara aturannya bagi seorang anak pemuda yang masih memiliki kedua orang tua, izin untuk berangkat. Izin dulu kepada mereka untuk berangkat. Nah, sangat disayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa pemuda yang kita jumpai tatkala mereka berangkat jihad fisabilillah, orang tuanya sampai enggak tahu di mana anaknya. Pamitnya kemana? Ternyata sudah jihad di mana. Maka tentu ini menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Bagaimana mungkin anak semacam ini niatnya berperang di jalan Allah justru terjatuh pada dosa durhaka kepada kedua orang tua? Apakah mungkin Allah akan memenangkan orang-orang semacam ini?
Maka dari itu nasihat bagi kita semua, kalau ada gerakan-gerakan yang mengatasnamakan jihad, yang mengajak anak-anak muda untuk berjihad, namun tidak diiringi dengan penjelasan para ulama kita, tidak diiringi dengan penjelasan hadis Nabi SAW, dalam hal ini khususnya tidak izin orang tuanya, maka perlu kita ragukan, bahkan perlu kita salahkan. Ya, sekali lagi jihad ada aturannya. Ya, dan di antara aturan terpenting bagi anak, bagi pemuda, izin kedua orang tuanya. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Kemudian saya menjelaskan wal birru kepada makna bahasa al-birr. Kita sering dengar birrul walidain, yang kita artikan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wal birru kalimatun jami'atun. Kata al-birr adalah suatu kata yang mencakup tatanawalu jami'a sunufil ihsan, segala macam bentuk kebaikan. Wa karimil muamalat, segala macam bentuk muamalah yang mulia. Wa tayyibil akhlaq, dan akhlak yang baik. Wa an yuhsina ilaihima bil muamalah, yaitu seorang anak berbuat baik kepada keduanya di dalam bermuamalah. Wa bil qawli, baik dengan ucapan. Wa bisti'malil adab, atau dengan adab. Wal khuluq, atau dengan akhlak. Bit ta'ah, dengan ketaatan. Wa bil bu'di anil uquq, dan menjauhkan diri dari durhaka. Jadi birrul walidain, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu segala macam bentuk kebaikan yang kita tujukan kepada kedua orang tua. Baik berkata yang baik, bersikap yang baik, ya, kemudian memperlakukan dengan baik, dengan akhlak, dengan adab. Ini masuk dalam cakupan kalimat birrul walidain. Oleh karena itu tidak dikatakan atau tidak dianggap birrul walidain kalau ada seorang anak yang hanya berkata yang baik saja tapi perbuatannya tidak baik. Sama orang tua ucapannya baik, sopan, tapi memperlakukan orang tua tidak dengan cara yang baik. Ya, tutur katanya sopan, tetapi perlakuan kepada orang tua tidak baik. Pakai ini bukan birrul walidain. Maka birrul walidain adalah segala yang kita tujukan kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik, baik dari segi ucapan, perbuatan, muamalah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya melanjutkan dengan hadis berikutnya. Di dalam kitab tidak disebutkan urut-urutan, tapi kalau kita perhatikan hadis ini insya Allah adalah hadis kedua di dalam bab kita birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, rawahu Tirmidzi. Yang artinya keridhaan Allah Tuhan kita itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Tuhan kita itu ada pada kemurkaan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Hadzal hadis ini nazirul hadis alladzi qablah, semisal dengan hadis sebelumnya. Fa fihi al-jam'u baina haqqillahi subhanahu wa haqqil walidain. Karena di dalam hadis ini terdapat
pengumpulan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak kedua orang tua. Wa anna ridallahi tabaraka wa ta'ala fi ridal walidain, di mana keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala ada pada keridhaan orang tua. Wa sakhatahu tabaraka wa ta'ala fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maknanya anna man arda walidayhi faqad ardallaha, bahwasanya barang siapa yang membuat orang tuanya ridha, maka ia telah membuat Allah ridha. Wa man askhatahuma faqad askhatallah, dan barang siapa yang membuat murka kedua orang tuanya, maka dia telah membuat murka Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini sisi lain dari kemiripan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya itu memberikan isyarat urut-urutan antara hak Allah dan hak kedua orang tua. Hadis itu maksud yang saya maksud. Ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Salat pada waktunya itu hak Allah, berbakti kepada kedua orang tua itu hak orang tua. Nah, di dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Amr, disebutkan antara Allah dan orang tua, tapi dari sisi yang berbeda. Apa itu? Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dan dijelaskan oleh Syekh, maksudnya kalau kita telah membuat kedua orang tua ridha, maka kita telah membuat Allah ridha. Kalau kita telah membuat kedua orang tua kita murka, maka kita telah membuat Allah murka. Itu makna hadis ini. Fal walidu, maka orang tua, yutlabu ridahu, sungguh diharapkan keridhaannya. Wa yubta'adu an sakhatihi, dan dihindari kemurkaannya. Ya, sebisa mungkin seorang anak itu mengharap keridhaan orang tua dan menjauhi kemurkaan orang tua. Namun perhatikan di sini, wala ya'ni hadza, namun ini tidak bermaksud an yuta'a idza amara bil ma'siyah, bahwa orang tua itu tetap harus ditaati meskipun memerintahkan maksiat. Ya. Jadi ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Itu bukan pada seluruh permasalahan, tidak secara mutlak. Karena apa? Karena kalau orang tua memerintahkan maksiat, maka di sini kita harus mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini muallif membawakan firman Allah sebagai dalil yang jelas dalam masalah ini, yaitu di dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya, dan apabila keduanya, yaitu kedua orang tua, memerintahkanmu, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, kepada Allah, yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya, fala tuti'huma, jangan kau taati mereka berdua, jangan kau taati orang tuamu. Ini jelas. Orang-orang tua mengajak pada maksiat, jangan ditaati. Namun fasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap perlakukan mereka berdua dengan baik di dunia ini. Indahnya Islam mengajarkan kita prinsip yang utama yang tidak bisa ditawar, tapi juga apa? Memberikan solusi
dan upaya yang lain agar kita bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua mengajak berbuat syirik, kita tolak. Tapi kalau orang tua kita mengajak kepada kebaikan yang lain, maka kita ikuti. Itu cara kita memposisikan diri. Bukan berarti kalau orang tua mengajak kepada kemaksiatan kita tolak, dan segala hal yang diperintahkan orang tua kita tolak. Tidak. Kita pilih dan kita pilah. Kalau baik, kita ikuti. Dalilnya apa? Ridho Rabbi fi ridhal walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Ini tepat sasaran. Orang tua memerintahkan kita ya untuk cuci piring misalnya, untuk cuci baju, untuk ngantar kemana, ngantar berobat, untuk mengambilkan barang, membelikan ini. Kita kerjakan. Dengan orang tua ridho, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, mengajak kepada kemaksiatan, maka kita amalkan ayat fala tuti'huma. Jangan kau taati keduanya. Bagaimana caranya? Tetap dengan ucapan yang baik. Karena ayat setelahnya Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah, perlakukan mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Ya, artinya jangan kasar. Kalau orang tua ngajak kita berbuat syirik, kita ngamuk juga gitu misalnya, ya. Nggak bisa, Pak, Bu, ini syirik, nggak boleh, ini neraka. Ya bukan dengan cara seperti itu. Kita tolak dengan cara yang baik. Kalau kita bisa jelaskan dengan cara yang baik. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ya sudah. Tapi di lain waktu kalau orang tua berbicara dengan tema yang lain, bab yang lain, mengajak kepada kebaikan yang lain, kita ikuti. Ya. Jadi inilah indahnya agama Islam. Ada perkara prinsip yang harus kita jaga karena ini terkait dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Memang orang tua adalah sebab yang menjadikan kita ada di dunia. Tapi siapa pencipta kita? Tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini sebabnya karena orang tua, tapi yang menjadikan sebab itu ada tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita timbang jelas hak Allah Subhanahu wa taala lebih kita dahulukan dibandingkan dengan orang tua. Namun meskipun demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hak yang patut bagi kedua orang tua kita. Selain masalah prinsip tadi, Allah memberikan kita kelapangan selapang-lapangnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pada perkara-perkara yang tidak diatur syariat dalam masalah prinsip tentu saja. Masalah yang sepele misalnya, ya, suruh nyapu rumah, lalu kita taat dengan niat supaya Allah ridho, kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua ridho, ini masalah yang sepele, ya. Padahal secara nas teks dalil nggak ada Allah perintahkan wahai anak hendaknya kalian menyapu rumah kalian, nggak ada di dalam ayat maupun hadis. Meskipun ada secara umum, yaitu tentang kebersihan, keutamaan kebersihan. Tapi ketika orang tua memerintahkan kita kepada hal yang baik, lalu kita taati, lalu orang tua ridho, disitulah kita juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Prinsip tetap harus kita pegang. Namun bukan berarti ketika kita menolak ajakan orang tua kita berkata yang kasar. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Walakin kata Syekh kemudian, akan tetapi ma'hadzal hal, bersama dengan keadaan ini, yaitu tetap berpegang teguh pada prinsip dasar agama, al-muslimu matlubun minhu, seorang muslim dituntut an yuhassila ridha walidayhi bimusahabatihi ma bil ma'ruf,
untuk meraih ridha kedua orang tuanya dengan memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Wabil akhlaqil fadilati wal ihsan, dengan akhlak yang utama dan kebaikan. Wal kalamil jamil, dengan ucapan yang indah. Ma'al imtina an fi'lil maksiyah, tapi kalau diperintah untuk maksiat kita menahannya. Allati yad'uwanihi ilaiha, kalau sekiranya orang tua memerintahkan anak tersebut untuk melakukannya. Ya, dan ini insyaallah hukum yang paling adil dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap mendahulukan hak Allah dibanding dengan hak makhluknya. Baik, berikutnya hadis Bahas bin Hakim. Ya, ini berarti hadis yang ketiga ini ya. Wa an Bahs bin Hakim an abihi an jaddihi qal. Dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Bahas bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Ya, dari ayahnya yaitu Hakim, dari kakeknya Bahas yaitu Muawiyah bin Haidah, salah seorang sahabat. Qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar, siapakah orang yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka. Qala qultu, aku bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummaka, ibumu. Qala qultu thumma man, ia mengatakan lagi, kemudian siapa? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummaka, ibumu. Qala qultu thumma man, kemudian aku bertanya, kemudian siapa? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, thumma abaka, kemudian ayahmu, thummal aqraba fal aqraba, kemudian kerabat dekatmu yang paling dekat, kemudian yang setelahnya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, loh berarti Nabi SAW menjawab ibumu 3 kali, apakah ini tidak salah? Jawabannya tidak salah. Jadi benar-benar Nabi SAW ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, orang yang paling layak untuk aku berbakti kepadanya? Maka jawaban pertama, ibumu. Jawaban kedua, ibumu. Jawaban ketiga, ibumu. Baru yang keempat, ayahmu. Ini bukan kesalahan jawaban, dan ini bukan tanpa maksud. Disebutkannya ibu 3 kali secara berurutan ada maksudnya, dan nanti insya Allah akan diterangkan oleh beliau al-mu'alif hafidhahullahu ta'ala. Ya, jadi secara umum ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membicarakan tentang hak ibu lebih utama dibandingkan dengan siapa? Hak ayah. Karena ibu disebutkan 3 kali, sedangkan ayah sekali. Taib. Berkata al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, targhibun fi birril terdapat motivasi untuk berbakti kepada ibu, wa hasun alaihi, dan anjuran kepadanya, wa bayanun lil haqqil khasil ladzi ja'alahu Allah ta'ala lil mazidan 'alal ab, dan penjelasan bahwa hak khusus yang Allah jadikan bagi ibu itu melebihi ayah. Li'annahu ja'ala lil ummi thalatha amsali ma lil ab minal bir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah azza wa jalla menjadikan bagi ibu 3 permisalan yang lebih dibandingkan dengan ayah dari segi apa? Berbakti kepada keduanya. Wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan
ala anna lil ummi mazida khususiyatin fil birri wa ahaqqiyatan bih, bahwa ibu memiliki tambahan kekhususan di dalam berbakti kepadanya dan tambahan hak yang patut kita tunaikan. Salah satu sebabnya atau hikmahnya, li'annal mu'anata, karena penderitaan, wal mukabadata, dan beban yang dipikul, wal juhda, dan kesungguhan, alladhi hasala lil yang ada pada seorang ibu, fi wujudil waladi, dalam keberadaan anak, lam yahsul lil ab, itu tidak terjadi pada seorang ayah, wala li ghairihi, tidak pula selainnya, mithluhu, yang semisal dengannya. Dan ini jelas ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akal sehat kita pasti membenarkan, ya, yang mengandung kita ibu, yang melahirkan kita ibu, yang menyusui kita ibu, yang banyak memberikan kasih sayang ketika kita masih kecil, ya ibu. Jelas ibu lebih layak disebutkan 3 kali dibandingkan ayah. Ya. Jadi di antara hikmahnya, penderitaan, beban ibu di dalam wujudnya diri kita, di dalam kelahiran kita, ini jauh lebih berat dibandingkan dengan seorang ayah. Fahada sahabiyu radhiyallahu anhu, maka lihatlah seorang sahabat ini, sa'ala anil ahaqqiyati wal aulawiyati fil bir, bertanya tentang mana yang paling berhak dan mana yang paling utama untuk berbakti kepada seseorang. Man abar, sahabat ini bertanya, siapakah orang yang patut untuk aku berbakti kepadanya? Ai man aulan nasi wa ahaqquhum bi birri wa ihsani, yaitu siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, untuk aku berbuat baik kepadanya. Nah, wa mura'atul aulawiyah fil a'mal babun syarifun minal ilm. Perhatikan di sini. Dari hadis ini Syekh menjelaskan kepada kita, wa mura'atul aulawiyah, menjaga, memperhatikan skala prioritas fil a'mal, di dalam beramal, babun syarifun minal ilm, ini termasuk di antara bab yang mulia di dalam ilmu. Ya, idza lam yuwaffaq ilaihil abdu, karena kalau seorang hamba itu tidak mendapatkan taufik di dalam bab ini, bab apa itu? Skala prioritas di dalam beramal. Farubbama yanshaghilu fi umurin aqalla min ghairiha, maka bisa jadi dia tersibukkan dengan perkara yang lebih rendah dari yang lainnya. Wa yada'a umuran 'idhaman muhimmatan ajalla mimma huwa munsyaghilun bih, dan dia akhirnya meninggalkan perkara besar penting yang utama yang dia tersibukkan darinya. Maksudnya begini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perhatian seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Ini bukan perkataan yang sepele, bukan pertanyaan yang biasa. Tapi ini pertanyaan mengandung makna yang dalam. Apa itu? Sahabat ini memiliki pemahaman di dalam dirinya untuk mempertimbangkan skala prioritas. Ya. Karena apa? Karena ini masalah yang besar. Sekiranya ada orang yang perhatikan di sini, kalau dia tidak mengetahui skala prioritas, maka tentu dia akan banyak terjatuh pada hal-hal yang kurang utama. Ambil contoh, sholat sunnah sama sholat wajib. Kalau orang tidak tahu skala prioritas, akhirnya ngerjakan yang sunnah, ninggalkan yang wajib. Ya, kita ambil contoh. Anggaplah sholat Idul Fitri itu sunnah. Sebagian ada yang mengatakan wajib, sebagian ada yang mengatakan sunnah.
Anggaplah sunnah. Salat subuh hukumnya apa? Salat subuh hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Nah, ada nggak orang yang salah dalam menimbang skala prioritas? Subuhan nggak sholat, tapi sholat Idul Fitri tampil dengan gagah perkasa, baju baru, wangi, dan subhanallah datang bersama keluarga, tapi nggak subuhan. Nah, di antara penyebabnya bisa jadi karena dia tidak paham skala prioritas. Mendahulukan yang sunnah, ini kita bicara anggaplah sholat itu sunnah, karena memang ada pendapat yang mengatakan demikian. Mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, karena tidak paham skala prioritas. Maka dari itu saya mengatakan pertanyaan sahabat ini memberikan pelajaran penting bagi kita untuk mengenal dan mengetahui skala prioritas dalam beramal. Nah, dalam masalah berbakti juga demikian. Berbuat baik juga demikian. Kita ini diperintahkan berbuat baik kepada semua orang. Tapi siapa orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Ada prioritasnya. Dan itu yang pertama adalah orang tua kita. Sebelum kita berbuat baik kepada Pak RT, sebelum kita berbuat baik kepada rekan bisnis, sebelum kita berbuat baik kepada atasan kita, sebelum kita berbuat baik kepada tukang sayur misalnya. Ya. Maka orang tua ini yang perlu kita jadikan skala prioritas timbangan kita untuk berbuat baik kepadanya. Karena saya nanti akan menyinggung ini. Ada orang yang sama orang tuanya durhaka, tapi sama yang lain baiknya luar biasa. Maka ini salah di dalam menempatkan skala prioritas. Ya, jadi pertanyaan ini mengandung hikmah yang sungguh luar biasa. Taib. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birral ummi 3 marratin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan berbakti kepada ibu itu 3 kali. Ya, jadi ini juga sama ya. Dalam orang tua pun ada skala prioritas. Jadi secara umum kita harus berbakti kepada siapa? Kita harus berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Nah, dari kedua orang tua siapa yang kita dahulukan? Ibu. Karena Nabi menyebutkan ibu 3 kali. Was-sahabiyyu yu'idu su'al, dan sahabat ini mengulang lagi pertanyaannya, man abar? Setelah ibu siapa yang harus aku berbuat bakti kepadanya? Talaban li ma'rifatil mazidi mimman lahum al-awwaliyah fil bir. Karena ingin bertanya, ingin mengetahui siapa setelah ibu yang memiliki keutamaan di dalam berbakti kepadanya. Wa fi kulli dzalik yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan setiap 2 atau 3 pertanyaan setelahnya Nabi menjawab ummaka, ibumu. Tsumma qala fil marratir rabi'ah, baru beliau menjawab pada pertanyaan yang keberapa? 4. Tsumma abaka, kemudian ayahmu. Wa fi hada, dan di dalam hal ini at-ta'kidu ala 'idhami maqamil sekali lagi penegasan atas agungnya kedudukan ibu, wa ahaqqiyatiha bil bir, dan dia adalah orang yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya. Walihada, oleh karenanya, fal ayatul lati fiha al wasiyata bil walidain, ayat-ayat yang di dalamnya menyebutkan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua, tuzkaru fiha kulliha mu'anatul disebutkan di dalamnya tentang bagaimana penderitaan ibu. Ya, wala tuzkaru mu'anatul ab, tidak disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut penderitaan ayah. Meskipun ayah menderita enggak? Ayah menderita enggak? Wahai para ayah. Ya. Ya, adalah penderitaannya. Ya, ngasih nafkah, kerja banting tulang. Itu kan termasuk penderitaan seorang ayah. Ya, terhadap anaknya.
tapi tidak seberat ibu. Ya, cuman yang disebutkan Allah itu ibunya di dalam ayat. Ya, li'anal mu'anata allati hasalat lil fi wujudil walad lam yakun mithluha. Karena penderitaan seorang ibu di dalam wujudnya, di dalam lahirnya seorang anak, tidak ada yang semisal dengannya. Wala qaribun min halil ab, bahkan tidak mendekati sampai pun seorang ayah. Nah, perhatikan. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan dua ayat. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala, semisal firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada keduanya. Ayah dan siapa? Ibu. Di awal ayat Allah sebutkan, kami perintahkan, kami wasiatkan kepada seorang anak, seorang manusia untuk berbuat baik kepada keduanya. Tetapi ayat setelahnya Allah sebutkan cuma ibu saja. Hamalathu ummuhu kurha, karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan menyusuinya atau melahirkannya juga dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu, ketika hamil dan ketika menyusui, 30 syahra, selama 30 bulan. Ya, sejak masa mengandung sampai menyapih 30 bulan. Ini ayat yang pertama. Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, tapi yang disinggung penderitaan siapa? Ibu. Ayat yang berikutnya dalam surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lagi-lagi Allah sebutkan di awal berbakti biwalidayhi, kepada keduanya. Namun setelahnya hanya menyinggung ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya kesusahan di atas kesusahan, wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Enggak disebutkan tentang siapa? Ayah. Maka sangat pantas kalau ibu itu memiliki hak yang lebih utama dibandingkan dengan ayah bagi seorang anak. Sudah adzan? Baik. Fadal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi Syekh Abdul Razak hafizallahu taala membawakan dua ayat yang menunjukkan bahwasanya penderitaan ibu itu lebih berat dibandingkan dengan penderitaan ayah. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang disinggung setelahnya hanyalah penderitaan seorang ibu. Di ayat yang pertama surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah sebutkan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya pun dengan susah payah. Di ayat yang kedua dalam surat Luqman ayat ke-14 Allah berfirman hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya kesusahan di atas kesusahan. Artinya kesusahan yang bertumpuk-tumpuk. Maka pantaslah seorang ibu mendapatkan hak yang lebih besar dibandingkan dengan seorang ayah. Nah, kemudian saya menjelaskan walau ta'ammalal mar'u fil ayataini sabiqataini. Jika seseorang mencermati dua ayat ini, la ra'a fihi ma tanbihan li hadzal ma'na. Maka tentu ia akan memandang di dalamnya ada peringatan tentang makna ini. Li'annal umma hasara laha salasatu umurin azimatin lam tahsul lil ab. Karena ibu itu mendapatkan atau memiliki 3 perkara penting yang tidak ada pada ayah. Jadi ini kembali kepada hadis Bahas bin Hakim tadi, yang mana kakeknya seorang sahabat menanyakan siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya. Maka Nabi SAW menjawab ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu. Tiga kali. Nah, maka saya menjelaskan kenapa disebutkan 3 kali. Karena ibu memiliki 3 keadaan besar yang tidak ada pada ayah. Al-amrul awal, yang pertama al-hamlu wa thaqluh, ketika hamil dan beban yang ditanggungnya. Wal amru tsani, yang kedua al-wad'u wa shiddatuh, ketika melahirkan dan kepayahan yang dirasakan. Dan yang ketiga al-amru tsalits ar-radha'atu wa mu'anatuha, ketika menyusui dan penderitaan yang dirasakan. 3 perkara ini tidak ada pada siapa? Ayah. Ayah paling banter nafkahi, kemudian setelah itu ikut mengasuh bareng, itu pun bareng. Gendongnya lamaan siapa? Kalau anak lagi nangis pas sakit, tapi ibu memaklumi kok, kasihan ayahmu sudah cari nafkah, biarkanlah bapak istirahat, yang gendong ya ibu. Ya kan seperti itu. Maka sangat pantas kalau disebutkan 3 kali ibumu, 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 baru ayahmu. Jadi ini hikmah. Kenapa kok Nabi sebutkan 3 kali? Karena 3 kondisi yang dialami ibu tidak dialami oleh ayah. Apa tadi? Mengandung, melahirkan, menyusui. Naam. Fahadhil umurul kabiratul azimatu salasatu, maka 3 perkara penting yang agung ini qad hasalat lil ummi dunal ab, terjadi pada ibu tidak pada ayah. Walihadza kana laha salasatu atau salasu amsalin, karena itulah ibu berhak mendapatkan 3 kali malil ab minal bir, melebihi ayah dari segi berbakti kepadanya, kama huwa wadhihun fi hadzal hadis, sebagaimana yang sangat jelas di dalam hadis ini. Wa fi ahaditsa ukhra anin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian hadis-hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi bukan hadis ini saja yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada ibu, ada hadis yang lain yang di sini tidak disebutkan oleh Syekh, tapi insya Allah sudah mencukupi. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan berikutnya, masih membahas tentang yaitu 2 ayat ini dan juga hadis keutamaan berbakti kepada ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan, tafadhol silakan. Monggo. Nggih. Amin amin. Semoga antum juga. Ini kan ada pembahasan tentang yang hadis yang 3 poin tadi kan 2 bakti orang tua ya Ustaz ya. Iya. Nah, kalau diposisikan dari istri ini kan harus berbakti kepada suami. Betul. Jadi maksudnya seperti apa? Atau harus bukan ke suami atau ke siapa? Baik. Jadi yang pertama, tidak ada pertentangan sebenarnya. Artinya tidak boleh diadu. Ini kita harus berbakti kepada siapa? Seorang anak perempuan punya ibu, punya suami, kan begitu. Maka sepatutnya tidak boleh diadu. Ya. Tetapi syariat kita telah membuat suatu aturan bahwasanya seorang wanita kalau dia sudah menikah, maka surganya itu ada pada suaminya. Maka surganya ada pada suaminya. Ini mengisyaratkan orang tua, dalam hal ini ibu maupun ayah, harus menyadari kalau dia telah melepas putrinya ke pangkuan seorang suami, pasrahkan kepada suaminya. Oleh karena itu tanggung jawab itu sudah lepas dari beban kedua orang tua. Artinya kalau anak perempuan ini jatuh pada kesalahan, jatuh pada dosa, sedangkan dia sudah bersuami, maka tanggung jawab suaminya. Tapi kalau anak ini belum bersuami, maka tanggung jawab kedua orang tua, dalam hal ini ayah, karena selaku pemimpin kepala rumah tangga. Nah, dari sini maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang perempuan tetap dia bisa berbakti kepada ibunya, sekaligus dia berbakti kepada suaminya. Ya. Nah, kalau sampai misalnya masing-masing eyel-eyelan gitu mungkin ya. Kalau sampai terjadi, semoga tidak terjadi. Karena seorang muslim yang bijak pasti bisa memposisikan dengan baik. Suami yang baik akan memberikan kesempatan istrinya untuk berbakti kepada ibunya. Ibu yang baik akan mendorong anak putrinya untuk berbakti kepada suaminya, kan enak. Ini harusnya diupayakan. Jangan eyel-eyelan, aku suamimu loh, aku ibumu loh. Kalau seperti ini berarti dua-duanya wallahu a'lam bishawab minim pemahaman agama. Ya, tapi kalau ya bahasa Jawanya itu apa, lek-lekan mungkin ya. Kalau didu gitu ya, suami tetap lebih utama. Kalau seorang perempuan sudah memiliki suami, ya, tapi semoga tidak diadu seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi disampaikan? Ibu-ibu. Nggih, monggo. Dengar Pak? Kurang dengar. Sekedap, ini ada mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ketika orang tuanya non muslim, wajibkah seorang anak meminta doa kepada orang tuanya, dan sebaliknya untuk anak wajibkah berdoa untuk orang tuanya semoga diberi hidayah? Itu aja Ustaz pertanyaannya, mohon penjelasannya.
Taib. Amin wa jazakillahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaannya, orang tua non muslim, wajibkah seorang anak minta doa kepada orang tuanya, dan wajibkah seorang anak mendoakan hidayah bagi orang tuanya? Maka yang pertama, wajibkah seorang anak minta doa kepada orang tuanya? Minta doa itu artinya apa? Bu, tolong doakan saya demikian dan demikian. Begitu ya? Maka wallahu alam bisawab, kalau wajibnya saya tidak tahu apakah ada dalil yang mewajibkan seorang anak minta doa kepada orang tuanya. Ya, dalam hal ini bertawasul dengan doa orang tua. Yang saya ketahui adalah seorang itu boleh meminta doa dengan orang saleh yang masih hidup. Ini diantara tawasul yang syar'i. Kita menemui orang saleh, lalu kita berbicara, Ustadz, Syekh, Pak, tolong doakan saya demikian dan demikian. Itu boleh. Tapi apakah wajib? Tentu saja tidak. Nah, kembali kepada orang tua yang non muslim. Kalau pertanyaannya wajib, wallahu alam, setahu saya tidak wajib. Tapi apakah boleh? Ada isyarat. Kalau orang non muslim, ya, itu kalau berdoa ada kalanya dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Isyarat dari hadis Hudzaifah atau Mu'ad bin Jabal saat diutus Nabi SAW dakwah ke negeri Yaman. Di antara poin yang diajarkan oleh Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Wahai Mu'ad, hati-hati kamu dari doa orang yang terzolimi. Karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, antara doanya dengan Allah tidak ada pembatas. Lalu para ulama menjelaskan, doa yang terzalimi itu umum, baik orang muslim maupun orang kafir. Kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bicara doa kepada Allah ya, bukan doa kepada selain Allah. Kalau doa kepada selain Allah syirik. Tapi kalau ada non muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Tuhanku, di dalam hatinya Tuhan Allah, dan dia dalam keadaan terzalimi, maka doanya itu mustajab. Nah, dari sini maka kalau anak misalnya meminta kepada orang tuanya, Bu, doakan saya, tapi doanya kepada Allah, maka wallahu alam bisawab, semoga tidak mengapa. Ya, kalau kita bisa memastikan orang tua kita doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya kalau orang muslim itu Tuhan gitu ya. Ya. Nah ini. Dan Tuhan mereka ada 3 kan? Ya. Kalau Tuhan yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, tidak mengapa. Nah, wajibkah anak mendoakan hidayah bagi orang tuanya? Tentu bagi anak yang berbakti sangat senang kalau orang tuanya masuk Islam. Ya, maka saya tidak istilahnya justru ragu, kok ada anak yang tidak mendoakan orang tuanya, berarti anak ini nggak berbakti dong. Karena hal yang paling berharga bagi seorang anak ketika menjumpai orang tuanya itu dalam keadaan non muslim, ya masuk Islam. Dan di antara upaya adalah dengan mendoakannya. Maka meskipun wallahu a'lam bishawab tidak ada dalil secara tegas wajibnya mendoakan orang tua yang non muslim dapat hidayah, maka perintah berbakti kepada kedua orang tua insya Allah mencakup kewajiban ini. Ya, di antara bentuk berbakti seorang anak kepada orang tuanya, ingin agar orang tuanya selamat dengan masuk Islam. Maka wallahu a'lam bishawab, ya, semoga ini mencukupi. Jadi wajib seorang anak mendoakan orang tuanya dapat hidayah Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.